Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia yang selalu menunggu film-film menarik? Semoga kalian tidak bosan dan selalu terhibur. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film mengerikan, menegangkan namun bercampur lawak. Film ini berjudul Tucker and Dale vs Evil 2010, di mana film ini mengisahkan dua pria bernama Tucker dan Dale yang selalu terfitnah dan mendapat kesuean setelah mereka berbuat kebaikan. Dan tentunya dihiasi para remaja cetar membaheno yang memiliki knalpot racing. Lantas seperti apa kengeriannya? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai apruk-aprukan diruyuk buat nyari kewes yang sedang ngising, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya penelusuran sepasang VTuber ke sebuah tempat yang cenah menurut warga sangat angker. Grade up on your... My God! Rupanya di tempat itu terdapat seorang penghuni misterius yang langsung menghabisi mereka. Lantas siapakah orang itu? Sabar, karena film pun baru dimulai. Diceritakan 3 hari sebelumnya, terlihat sekelompok remaja sedang melakukan perjalanan healing bersama beberapa kewes bohai dan tentunya berknalpot racing, di mana acara tersebut merupakan ajakan seorang pria bernama Chuck. Hampir saja liburan berujung di rumah sakit. Lantas Chad dan seorang kewes cantik bernama Ellison memperingatkan Chuck untuk berhati-hati. Melihat tatapan dua mas-mas tadi, sontak si bohai Chloe merasa ngeri karena teringat dengan cerita psikopat Virginia di channel Sakahayang. Lalu tiba-tiba saja Naomi berkata jika ia lupa membawa sekerat bir peletok. Setibanya di warung cabang Ojon Mart, Chad dan Ellison langsung mencari bir peletok. Brush clear inside, hand grill. Tiba-tiba saja Chloe datang dan mengajak Ellison pergi karena ia merasa ngeri dengan orang-orang yang berada di tempat ini. Di luar, si bewok bernama Dale merasa kepincut dengan kecantikan Ellison. Namun sayangnya, Dale merasa insecure untuk mendekatinya. Lantas rekannya yang bernama Tucker berkata, "Pede aja dulu, yang penting tebar senyum. Kalau perlu bawa sekalian senjata ruby biar keren." Melihat tingkah Dale yang seperti ruby jokian, para kewes malah merasa risih. Melihat hal itu, Chad langsung mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Melihat usaha temannya yang memalukan, Tucker pun mengajak Dale untuk segera melanjutkan perjalanan. No one can. I mean, yeah. Nope. Setelah cukup jauh menempuh perjalanan, rupanya tujuan mereka adalah sebuah kabin peninggalan buyutnya Tucker, dan kini mereka berencana untuk merehab dan menjadikan kabin ini sebagai tempat tinggal. Whoever used to live here must have been a real news junkie too. what? Look out! Untung saja Dale dengan gercep menyelamatkan sahabatnya dari ciuman paku kusen berkarat. Kemudian scene beralih pada kelompok remaja tadi yang kini terlihat nyantui setelah mendirikan tenda. Dirasa bete menunggu malam, Chad dengan gaya so asik langsung menyalakan bako linting yang dikombo dengan alat bengek agar TBC-nya tidak kambuh. Dan cerita ini diawali pada 20 tahun silam, di mana di hutan ini pernah terjadi kasus pembantaian pada sekelompok mahasiswa yang sedang healing-healing. Dan cenah,
Dari kejadian itu hanya satu orang yang selamat dan membuat kisah ini menjadi viral. Tapi seketika dongeng menjadi garing saat Mike yang selesai ngising memberitahu jika ia menemukan sebuah danau. Dirasa berenang menyenangkan, mereka pun langsung senang. Singkat waktu di malam harinya, terlihat Dale dan Tucker sedang asik memancing mujair di tengah danau. Lalu tiba-tiba mereka heran saat mendengar suara keramaian. Sungguh kebetulan, rupanya kabin mereka tak jauh dari lokasi para remaja berkemping. Dan saat Tucker penasaran, tiba-tiba mereka terpana saat melihat Allison bak bidadari danau di atas batu. Oh. Me, what did I do? Well, you were being a peeping Tom. Sontak Dale dan Tucker pun panik saat melihat Allison yang tak kembali ke permukaan. Takut terjadi sesuatu, mereka pun berniat menyelamatkannya. We got your friend! Hey! Suwe sekali, para remaja ini malah menganggap Dale dan Tucker seorang psikopat penculik bondon. Meskipun khawatir, namun Allison yang pingsan harus ditangani lebih dulu. Di keesokan harinya, Allison pun tersadar dengan perban di kepala seperti film-film sinetron. Lantas ia pun panik saat menyadari jika dirinya sudah berada di sebuah kabin bobrok. Sementara di sisi lain, Chad dan yang lain terlihat sedang mencari keberadaan Allison. Di tengah kebingungan, Chuck berniat pergi untuk memanggil polisi. Such bullshit! What is he gonna go? Namun sesaat kemudian, Jason Brody langsung memanggil yang lain saat menemukan sebuah kabin. Mereka pun menduga jika Allison sedang disekap di tempat itu. Kembali ke kabin, terlihat Dale sibuk menyiapkan sarapan untuk Allison. Melihat Allison ketakutan, Dale pun menjelaskan jika ia dan Tucker hanya berniat mengobati Allison yang terluka saat terjatuh dari atas batu. Mendengar hal itu, Allison pun sedikit merasa tenang. And if you need anything else, Dale? yeah. Sementara di luar, Mitch yang kalah sweet mau tak mau harus mengecek kabin seorang diri. Lagi-lagi salah paham. Dikira Tucker akan menyerangnya, Mitch yang panik harus merasakan mules ekstrim setelah tercolok dahan jengkol. Padahal si Tucker hanya panik dikejar lebah. Kembali pada Dale dan Allison yang sedang asyik bermain ular tangga. Hingga di tengah asyiknya bermain, sontak mereka pun heran saat melihat wajah Tucker yang baruh dan bengep. Lantas Tucker berkata jika ia baru saja disengat koloni lebah di dalam batang pohon. Lantas Tucker mengungkapkan jika ia baru saja melihat teman Allison di hutan dan berlari bersamanya akibat dikejar-kejar lebah. Mendengar hal itu, Allison yang khawatir berniat mencari teman-temannya. Namun Dale meminta Allison untuk istirahat dulu, sementara ia akan mencari teman-teman Allison bersama Tucker. Sementara di hutan, sontak mereka pun syok parah saat melihat jasad Mitch tertusuk dahan. Dan gobloinya, mereka malah berteori jika ini merupakan sebuah peringatan awal dari dua psikopat hutan. Lantas Chad yang kesal mengajak semua orang untuk melawan Dale dan Tucker. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba mereka panik saat mendengar suara sesuatu. College girl like that, and I was beating the. Rupanya itu adalah Dale dan Tucker yang sedang mencari teman-teman Allison. Namun dirasa para remaja sudah pergi, Dale berniat membuat sebuah pesan di dahan pohon. I'm gonna have to etch it in. Semakin salah paham saat Dale memberi pesan temanmu ada pada kami. You think that girl is hot? Singkat waktu, Allison pun penasaran dengan kesibukan yang dilakukan oleh Dale dan Tucker. Lantas Dale berkata jika dirinya sedang membuat sebuah lubang cubluk alias piteng. Mendengar hal itu, Allison yang merasa tertolong berniat membantu Dale untuk menggali lubang. Yeah, yeah.
He's making her dig her own grave. Melihat Ellison sedang menggali, mereka pun menganggap jika Ellison sedang melakukan kerja paksa untuk menggali kuburannya sendiri. Dirasa tak ada waktu lagi, mereka pun bersiap untuk menyerang Dale dan Tucker. Sungguh gua gak bisa berkata-kata lagi dengan kebodohan para remaja ini. Di tengah kepanikan, Tucker pun syok parah saat menceritakan seorang remaja yang tiba-tiba saja loncat ke dalam mesin pemotong. Dan Dale pun menambahkan, jika ia baru saja melihat seorang pria bertombak namun kesandung sampai meninggoy. Dan tiba-tiba Tucker berteori, jika para remaja ini menganut sekte aneh yang mengharuskan mereka mendiskon umur di hutan ini. Mendengar hal itu, Dale yang panik berencana untuk memanggil polisi. Namun Tucker membantahnya karena hal tersebut bisa membuat mereka menjadi tersangka. Kembali pada para remaja, setelah melihat kematian teman-temannya, Chad yang kesal mulai membulatkan tekad untuk menghabisi Dale dan Tucker. Akan tetapi mereka yang ketakutan tidak ingin ambil resiko dan memutuskan untuk pergi mencari Chuck yang sedang memanggil polisi. Don't you fucking idiots know anything? Sementara di sisi lain, Chuck yang berhasil memanggil polisi sedang OTW menuju TKP. Oh, God! Slow down now. Stupid fucks. Kembali pada Dale dan Tucker, sambil berusaha mengeluarkan jasad dari mesin, Tucker terlihat amuk-amukan karena mesin ini baru saja ia beli secara kredit. Oh, God. Suwe sekali. Lagi-lagi mereka mendapat momen yang suram. Takut tertuduh menjadi tersangka, dengan gelagapan mereka berusaha menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Setelah berbusa menjelaskan segalanya, Dale pun berkata jika ia sedang merawat seorang wanita yang sedang pingsan di kabin. Meski sulit untuk dipercaya, Pak polisi ini berusaha untuk memastikannya. You go and show him. Why doesn't he fucking arrest them? Setelah mengecek keadaan, si petugas ini akhirnya mulai percaya. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba You okay? Oh, shit, it's gonna be fine. alah sia cok, lagi-lagi hal tak diinginkan terjadi. Di tengah kepanikan, lagi-lagi mereka menduga jika Dale dan Tucker yang telah menghabisi si petugas. Lantas Chuck yang melihat pistol berniat melakukan sesuatu. Fuck you, you motherfuckers! No, no, no! Don't do Alah si Kubloy. Chuck pun harus meninggoy setelah tidak tahu cara menggunakan pistol. Lalu di saat itu pula, Chad pun datang dan melakukan penyerangan. Di tengah serangan koboi-koboyan yang Chad lakukan, Dale pun heran dengan anjing kesayangannya yang tiba-tiba menghilang. Hey, Hillbilly! Your move! Sontak Dale pun panik saat anjing kesayangannya dijadikan sandera. Lantas apa boleh buat, mereka harus melakukan rencana untuk menyelamatkan si asu. Cover me. Setelah merakit senapan paku, mereka pun langsung beraksi. Akhirnya dengan teknik yang ia pelajari dari pelatihan ormas, Tucker berhasil membebaskan si anjing. Akan tetapi dirasa engap ngadu stamina dengan para remaja, Tucker langsung melakukan teknik kamuflase.
No. Namun ternyata teknik kamuflase yang ia pelajari belum sempurna dan akhirnya tertangkap. Okay, are we done yet? Trap's dead. What the hell is wrong with you kids? Singkat waktu, Tucker yang tersadar langsung dihampiri geng Chad yang akan menuntut balas atas kematian teman-temannya. Meski Tucker berusaha menjelaskan, namun Chad yang muak langsung melakukan sesuatu. No. That is. Apakah Tucker akan baik-baik saja? Kembali ke kabin, dengan penuh kasih sayang, Dale terlihat merawat Allison. Hingga akhirnya Allison pun sadar, namun melihat tubuh Dale yang berlumuran darah, Allison pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Dale yang rapuh langsung menangis dan menjelaskan jika ia telah diserang oleh teman-teman Allison. Tak cuman itu, kini nasib sahabatnya entah bagaimana. Padahal rencana tinggal di kabin ini hanyalah untuk mencari kehidupan yang lebih tenang. Dale pun memberitahu jika teman-teman Allison seperti menganut sekte sesat yang haus akan pengorbanan. Mendengar hal itu, Allison langsung panik dan berkata jika teman-temannya tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Nobody wants to hurt you. Big misunderstanding. We'll clear it right now. Sontak Allison pun syok parah saat melihat jasad polisi dan teman-temannya di halaman kabin. Tak cuman itu, Allison pun menemukan sebuah gulungan kain dengan bercak darah. Oh my god. Oh my God. My God! Sontak mereka pun syok parah saat dua jari Tucker dikirim dengan sebuah pesan di mana Chad menantang Dale untuk menyelamatkan Tucker yang sedang mereka sandra. Mendengar hal itu, Dale yang muak langsung mengambil golok untuk menyelamatkan sahabatnya. Meski Allison berusaha mencegah, namun Dale tidak ingin kehilangan satu-satunya sahabat yang selalu menemaninya di kala susah dan senang. Hey. No, hold up, Tucker. Hampir saja cacing berototnya Raib dicium tombak jebakan. Kemudian Dale langsung menolong Tucker. Di malam harinya, Chad dan Naomi terlihat menyelinap untuk menyelamatkan Allison. Melihat tingkah Chad dan Naomi yang seperti maling, Allison pun langsung heran. Lantas Chad mengatakan jika saat ini ada dua psikopat yang berusaha meneror circle-nya. Dirasa terjadi kesalahpahaman, Allison menjelaskan jika sebenarnya Dale dan Tucker adalah orang baik yang hanya berusaha merawat dirinya setelah kecebur di atas batu dan bukan menculiknya. Melihat respon Allison yang aneh, Naomi yang belajar ilmu psikologi menduga jika Allison terkena sindrom Stockholm, di mana si penderita akan memiliki perasaan pada orang asing. Tapi sepertinya si Naomi sering absen saat pelajaran. Hingga di tengah percekcokan, Dale dan Tucker pun datang dan berusaha menyelamatkan Allison. Lantas daripada ribut dan adu mekanik, Allison meminta semuanya untuk berbicara baik-baik. Sesaat kemudian, Allison meminta Chad untuk mengungkapkan alasan dirinya yang mengira jika Dale adalah seorang psikopat. Lantas Chad langsung menceritakan kisah hidupnya. Jika 20 tahun lalu, ketika Chad sedang dalam kandungan, ibunya yang sedang healing-healing malah diserang sosok kopet gunung. Namun dari kejadian itu, untungnya si ibu masih bisa selamat namun harus dirawat di RSJ. Rupanya kisah yang Chad ceritakan di awal film merupakan kisah dari keluarganya. Maka dari itu, Chad yang sangat membenci si kopet langsung murka saat melihat Dale dan Tucker membawa Allison. Mendengar kisah konyol itu, Dale dan Tucker hanya bisa melongo. Namun di saat itu pula, Jonas Brody yang datang bersama Chloe si knalpot racing merasa heran saat melihat Chad dan yang lain malah kopdar sambil meminum teh. Dirasa mereka dalam ancaman, Jonas Brody langsung melakukan sebuah rencana. Sementara itu, Dale membantah semua tuduhan Chad karena dirinya bukanlah seorang kopet dan belum sempat berbicara panjang lebar, tiba-tiba Oh, no, don't use that. Stop, stop, and roll.
saat keadaan semakin kacau balau, si Racing Chloe malah udut di dekat pertalit. Untung saja Dale dan Tucker berhasil membawa Allison keluar. Akan tetapi bagaikan psikopat rawat cubluk, penampilan Chad yang terbakar dan membawa kampak membuat mereka ketakutan. Stop now, boy. Woo. Jaggers. Allison! Setelah mengalami kecelakaan bodoh, Dale pun panik saat Allison tiba-tiba menghilang. Lantas Tucker yang mules tercucuk dahan berkata jika Allison baru saja diculik oleh Chad. Tucker pun meminta Dale untuk segera menolong Allison dan menjadi pahlawan. Meskipun sedih dengan keadaan sahabatnya ini, namun Dale berusaha menguatkan mental untuk menyelamatkan gadis pujaannya. Good boy, Jaggers. Good boy. Setelah cukup jauh ngapruk, Dale pun tiba di sebuah bangunan mebel yang diduga tempat Allison disekap. Sementara di dalam bangunan, Chad terlihat mengikat Allison di atas kayu mahoni. Lantas Chad yang semakin gelo berusaha membuat Allison mencintainya. Just stop, please. Bagaikan Ashley the Devil Slayer, Dale pun datang dan bergegas menyelamatkan Allison. Okay, what do we got here? The dim-witted hillbilly, you're gonna win. But you're wrong. Dan kini, Chad pun berkata jika Allison tidak mencintainya, maka lebih baik tidak ada yang memilikinya. Grandpa comes into the train. Grandpa comes. Tiba-tiba saja Chad datang dan menentangnya adu mekanik. Dalam keadaan genting, Dale berusaha menyelesaikannya secepat mungkin sebelum Allison menjadi bahan bangunan. GG sekali dengan lemparan kepepet. Lemparan kampak menjadi tepat sasaran dan berhasil membebaskan Allison. Dan kini Dale pun lebih leluasa untuk beradu mekanik. Di tengah kepanikan, mereka pun berusaha mencari sesuatu untuk melawan Chad. This might work, huh? Hingga dari pencarian itu, mereka malah menemukan sebuah fakta yang sebenarnya, di mana cerita yang dikatakan Chad sangat jauh berbeda dari kenyataan. Karena katanya, orang tua Chad lah yang telah menghabisi semua mahasiswa karena mengidap penyakit kegilaan akut. Dan ternyata gen itu menurun pada Chad yang saat ini membabi buta menjadi seorang psikopat. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dari teror Chad si anak kopet. Okay, wait. And we're rolling. Here last night is still being unraveled. Stable college kids may in fact happen on Knock, knock. Singkat waktu, terlihat Tucker yang dirawat dikunjungi Dale. Hingga Dale pun berkata jika semua kekacauan kemarin sudah beres. Dan Chad yang menjadi tersangka atas kematian teman-temannya. Setelah memberikan hadiah pada Tucker, Dale pun bergegas pergi karena ia ada janji ngedate dengan seseorang. I'm pretty good at this, aren't I? Oh, that was great. Too stupid or whatever, but Sungguh gede milik. Setelah insiden mengerikan yang mereka alami, akhirnya Dale pun bisa jadian dengan Allison, sosok kewes pujaannya. let me just say this because I don't know. Just want to let you know that
Sementara itu, Chad yang masih selamat kini menjadi seorang psikopat gunung yang akan menghabisi siapa saja yang masuk ke wilayahnya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang sangat konyol tapi seru, bukan? Kesalahpahaman yang terus terjadi membuat semua orang celaka karena ulahnya sendiri, di mana Dale yang berniat menolong Allison malah dianggap sosok psikopat. Tapi faktanya, Chad yang bermental kopet keturunan ayahnya kini menjadi sosok psikopat yang akan meneror siapa saja. Namun kabar baiknya, Dale akhirnya bisa memiliki knalpot racing super milik Allison. IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Tucker and Dale vs Evil 2010. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.